seseorang baginya masih ada ayah, masih ada ibu. Ya. Maka nafkahnya ayah dan ibu itu atas bapa. Artinya ayah kita ada, kakek masih ada. Nyan pu yang pi nafkah ayah kita nyan menyogatin dan butuh nafkah pu ane, pu kakek. Kakek ile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringi salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Provinsi Luntuan Bandung, Umi sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah. Setelah kewajiban nafkah suami kepada isteri, kewajiban nafkah daripada suami kepada anak, dan kewajiban nafkah daripada seorang anak kepada ayah, kepada ibu, seorang abang kepada adik dan adik kepada abang, begitu juga dengan hubungan-hubungan kerabat dekat yang kewajiban itu merupakan kewajiban mutlak yang harus ditunaikan oleh seseorang yang ada syarat-syarat untuk memang harus diberikan dan diperhatikan berkaitan dengan penghidupan nafkah kepada mereka. Kita lanjutkan masih berkaitan dengan itu sedikit lagi, berkaitan dengan cabang masalah atau pada furu'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Far'on. Man lahu abun wa ummun fanafaqatuhu ala abin wa qila hiya alaihima libalighin. Wa man lahu aslun wa far'on fa'alal far'i wa inna dhala aw lahu muhtajuna min usulin wa furu'in wa lam yuqaddir ala kifayatihim quddima nafsuhu summa zawjatuhu wa in ta'addadat summal aqrab fal aqrab. Ini satu cabang masalah. Seseorang baginya ada ayah dan ibu. Makna seorang yang ada ayah dan ibu mantong udip ke. Kan teolah tapjok hukum mukhalafah bahawa naudeng yang hana ayah hana mak. Kan. Mandum getanya nak ayah nak ibu. Arti makna di sini seseorang baginya masih ada ayah, masih ada ibu. Ya. Maka nafkahnya ayah dan ibu itu atas bapa. Artinya ayah kita ada, kakek masih ada. Nyan pu yang pi nafkah ayah kita nyan menyogatin dan butuh nafkah pu ane, pu kakek. Kakek ile. Waktu. Abunya daripada abu katanya. Abunya daripada mama katanya. Ada gatnyan ilai kewajiban. Misalnya dalam kehidupan kita ada anaknya. Anak kita sudah ada cucu dia.
Ayah kita masih hidup, tapi dia hari ini tidak ada nafkah, tidak ada usaha, tidak ada belanja. Untuk makan, untuk pakaian, untuk obat-obatan. Iya, tapi masih ada juga kakek kita. Ayah daripada ayah kita. Nyanto wajib nafkah. Pu ada getanya anak, pu ada ayah. Daripada ayah kitanya atau kakek kitanya. Maka fanafakatu ala abin. Nafkah ada ayah. Ayah tu? Ayah dari ayah kitanya. Ya. Kakek tapi dia tu nenek. Ya. Kata apa? Wa qila hiya alaihima libalirin. Ada orang yang berpendapat dianya nafkah ayah dan ibu atas keduanya. Atas siapa? Atas akek kena, atas anak kena. Bagi-bagi. Anak pindah tanggungjawab. Kakek pindah tanggungjawab. Baju tak apa. Jangan hana kalau untuk kaya. Dalam konteksnya hana kalau yang tu yang kaya adanya kau. Sebab kaya gatinya anugerah dari Allah. Yang penting getnya nak kemampuan untuk tabi, nak lebih dari derawat untuk tabi. Maka kewajiban bi. Masalah so lebih itu urusan lain. Mesti jino kakek kitanya nah. Tanya anak pindah. Kakek kurang belanja. Kitanya utajai belanja. Nah, nyan pu wajib ada anak ha. Tetap ada kakek kena baca, dia tanya kena baca. Walaupun yang letak peng anak. Nya punya dalam ketentuan hukum. Kan kepada orang yang paling kaya di antaranya. Tapi kalau kondisi dia memang tidak cukup untuk nafkah, itu lain ceritanya. Maka kepada orang yang ada di atasnya lagi. Atau yang di bawahnya lagi. Ya. Selanjutnya. Waman lahu aslun wa far'un. Fa'alal far'i. Wa inna dhala. Dan seseorang yang begini ada asal dan ada furu'. Asal artinya masih ada secara vertikal ayah, kakek, terus ke atas. Furu' ada anak, cucu dan terus ke bawah. Yang furu' nah ni cabang. Punya asal ayah, kakek, terus ke atas. Yang kibat. Maka fa'alal far'i. Kewajiban mereka ada anak. Ada furu', ada cabang, ada uyub. Wa inna dhala sekalipun ke bawah ia. Artinya, hang tanggup anak, iwa kepada cucu. Anak cucu kepada cici. Anak cici kepada terus tu yang nak. Tapi syarat urangnya balik. Berakal dan nak kemampuan untuk gebi nafkah. Ya. Ya. Au lahu muhtajuna min usulin wa furu'in. Atau baginya seseorang ada orang-orang yang lebih berhajat. Ya. Atau bagi seseorang yang mereka itu lebih membutuhkan daripada asalnya dan daripada segala furu'nya. Dan tidak kuasa untuk kecukupan daripada kehidupan mereka. Nyan kiban. Mereka ramai. Tapi mereka butuh untuk kepentingan dirinya. Baik dari asalnya, ayah kakek watak maupun dari furu'nya, anak cucu terus ke bawah. Tapi mereka hanya kuasa gebi nafkah kepada orang yang bunuh yang perlu gebi nafkah. Ya. Bahkan karena membailah gebi untuk kebutuhan dan kepentingan dirinya juga adalah hanya tidak cukup. Ya. Yang kiban, kuddima nafsuhu. Awali dulu untuk kecukupan kepada dirinya. Kedua gila. Tapi baik berlebihan. Sekedar untuk putunudip. Dalam kapasitas yang sangat sederhana dan kapasitas yang sangat rendah. Untuk kita bisa hidup. Bukan untuk kerana menyatakan benar lebih daripada kebutuhan. Kebutuhan katanya menyatakannya ubat nafsu hanya pernah sip-sip. Orangnya sanggup dah anak ciri. Mohon udang wat. Kan tu?
Ana ciri tabah tumpuk 25,000. Udang wat 250,000. Hantip tapi. Na pen 3 juta. Tajak ukur dia blok. Kapal lebdong kau ti. Hantip. Na 50,000 save cik. Agak anak-anak karin dia beli mentang. Baik letak 3 pajuk, 3 pep. Ya ini. Ini masalahnya. Jadi hana pernah tapi bukannya standar. Kifayatihim dasar untuk kecukupan dirinya hanya dalam batas minimal. Maka penting ilet dahulukan untuk dirinya. Pajuh kero ilet. Baik raja nak tunduk rojuk kogok. Makanya dalam hukum hibah mandu mana terpuna kero anjur. Sedangkan dalam nafkah matang tanya utama leh menyodok tu perut dia anjur. Dia yang salam. Suma zaujatuh. Dia untuk isterinya. Lebih tanya, nak tak bawa yang menanyan tip untuk 2 tahun dia. Kedua tekan mak, rumah tekan mak. Ya, terus wa in ta'addadat walaupun na urinaunya padu-padu boh. Berbilang-bilang. Pet urinau. Berarti kedua tu, oleh yang ke urinau tu pet dah saban mandu padu. Yang nak tak bawa mak, wek pet. Wek pet. Ya. Iban. Bebena. Yang penting kedua tu. Urinau ilah. Ya. Sumal akrab fa akrab. Lihanyan kepada to yang lebih tahu hubungan dan yang lebih tahu. Akrab fa akrab. Tahu akrab fa akrab. Yang pertama. Yang urang ka sehat mendung. Urang ka dewasa mendung. Pun kedrawat. Olehnya ke perumah. Nah lebih baik untuk kesal. So yang paling akrab. Anu. Kaduk datak ini. Tolong ayah. Oleh yang tahu nak lebih dalam ke kakek. Oleh yang kepada dalam abang. Oleh yang kepada adik itu. Menurut-menurutnya dia juga. Akrab fa akrab. Akrab fa akrab. Dalam konteks nafkah adalah pertama draw tu. Yang kedua perumah tu. Yang kedua anak tu. Yang anak kabalik. Kaya dewasa. Tapi hantar tepu. Payah tak bina pakar. Atau anak yang cacat. Yang ia tidak bisa untuk mencari penghasilan. Dan tidak bisa menjadi nafkah. Nah, oleh yang tahu lah. Water baru ayah. Kakek. Lihatnya baru. Menurut urutan wali. Dalam bab nikah berkaitan wali nasab. Akrab fa akrab. Siapa? Yang hanya habis-habisnya. Hanya habis-habis. Dalam urutan wali. Sebagai kewajipan kita untuk memberi nafkah kepada mereka. Anak lah habis. Ka etnan nilai kamu 4 yang menang baik nging erat keuntungan bak ya apreh wate meninggal urang untuk cop saka mendau. Maka nah wali becut. Ana kemenan. Kanan erat kewajiban nafkah le. Kewajiban nafkah dikatanya menyo. Lam udipnya hana saban Allah diberi kemampuan ekonomi. Maka wajib urutan secara akrab fa akrab juga. Kan atai katib kedah hana urutan lain. Wiya unan. Makna kewajiban. Tegede orangnya yang nak mampu untuk tapu udip getnya. Truk bak tingkat hana kepajobo sika bingu. Dan getnya hanjit lagi gemitar rezeki dan hana tapuna. Mate de gainan yang getanya tamang resiko kana hana tabi. Dalam urutan akrab fa akrab pun. Nah, kiban akrab fa akrab yang menurut urutan daripada orang-orang yang nak kewajiban tabi nafkah. Oh, meno pihak urina nak akrab fa akrab radeh. Raya sebab kita tengok nah anak tiagam nah anak tiagam nah adik tiagam nah adik tiagam. Ya. Olehnya adik tiagam olehnya iji kerana nalakau. Oleh akrab fa akrab daripada keturunan ji kalakau tu. Kalakau yang lagi. Jadi itu akrab fa akrab dalam nasab dan kerabat mereka. Ya, ini. Namun lau kana lahu abun wa ummun wa ibnun.
Quddimal ibnul sarir, summal ummu, summal abu, summal waladul kabiru. Seandainya ada bagi seseorang itu bapaknya, ada mamaknya, ada anak laki-lakinya, yang malai apa hadapi nafkah toh ilai terdahului, maka didahulukan dulu anak laki-laki yang kecil, yang galam balik, yang galam jid dimita rezeki, menanci dengan anaknya yang perempuan juga yang kecil anak. Lenyan baru ibunya, lenyan baru bapaknya. Kemudian baru anak yang besar, yang ubud ilai, yang raya untuk mantong tun punya bibit hanai ji yang minta juga roy baca-bacut. Nah, yang kebir nyan ban urutan. Oleh kedrawat tu, rumah tu, alanya anak-anak getanya, menya anak mantang di bawah umur, yang mantang kewajiban sabangan ke rumah ulina nyokot. Yang di luar kewajiban, anak yang mantang ubud berbanding dengan anak raya, utamakan yang kecil dulu, yang laki-laki. Menyaninang anak pegagai ninang jika bagian daripada kewajiban. Segala mengkawin tapi payah habis nafkah. Makanya menyaik lebih nafkah yang inang-inang berkahwin berah. Tak berkahwin nak dia hek tak di tabi ditanya. Ada orang lain. Tapi terkedi hak IBJ tu pulang balik cak aku tanya lah. Yang ini ya. Wa yajibu ala ummi irda'u waladiha. Ya. Apanya al-liba'u wa huwa al-labanul awwalul wiladati wa maddatuhu yasiratun wa qila biqadri salasati ayyam wa qila sabatun summa ba'dahu illam tujad illa hiya au ajnabiyatan wajaba irda'uhu ala man wajadat walaha talbul ujrati min man talzimhu mu'natuhu. Wajib atas seorang ibu, wajib ain, wajib agama, wajib atas seorang ibu menyusui anaknya. Seorang ibu akan susu liba, iaitu dianya susu liba adalah susu pertama waktu setelah melahirkan, dan masanya itu sangat sedikit. Ada orang mengatakan kadar 3 hari menyusui. Nyan gekenyan air susu ibu yang disebut dengan air yang wajib diberi ke anak untuk kadar leurau wajib jo oleh seorang ibu. Wajib. Oleh nyan baru jut nuk upah bau lain tu. Juk bak marita, bek juk bak 5 rita. Bak maklumo. Sebab izin nah hikmah tertentu adanya. Nyan penakan susu libaknya. Nyan ia susu yang paling pertama keluar dari ibu setelah wiladah. Nyan harus gejib le anak ke yang dilahirkannya. Ada orang mengatakan tapi kepegangan kesusuan pertama yang harus gejib betul ke anaknya. Nah, urang pegah kon ukuran leuro je, nya macam libak. Leuro dari melahirkan. Dari lahir sampai dengan, tapi dia tanya jenuh anak gepak tak ibu, tapi biar saja ban lahir kepegak dah jual tak. Tak ino gejok jo di ibu bidan. Atau di ibu yang melahirkan. Ya. Nah, urang pegah leuro. Wakila sabatun. Nah, urang pegah lam adalah untuk 7 hari menyusui.
Ada penting tapi kitanya orang profesional, aktivis macam-macam 7 orang susu kanut. Anak yang terlahirkan. Yang susu yang paling utama. Iaitu susu libat itu. Dan di situ akan mengandung bak susu yang dijeb de anak yang pun itu bit dari urang syik ji bak mak ji nyan inan mengandung antibodi yang bermacam-macam. Kekebalan tubuh nahina, antivirus nahina, jumpa nahina. Dari bandang tak pegatnya ada pegat le manusia mantong gatnya. Ai kan menyo mantong. Sehebat apapun diciptakan oleh manusia yang bisa menambah protein dan anak yang sehat, tidak bisa menandingi dengan ASI atau air susu yang dikeluarkan dalam tubuh ibunya. Bahkan tidak bisa menandingi dengan apa yang keluar daripada tubuh manusia ketimbang daripada yang keluar daripada tubuh binatang ataupun haiwani, apalagi nabati. Hari ini kan banyak susu itu dari unsur haiwani atau dari unsur nabati. Itu siapa yang lebih bagus? Siapa yang lebih kualitas? Ada pada susu manusia. Kalau tidak dari ibunya, lebih bagus itu susu yang ada pada manusia walaupun yang bukan daripada ibunya. Ya. Tenaga kerja lemnaran nanti. Memang itu Islam sangat-sangat untuk tanya hendak tak kehikmahnya. Bahkan katanya orang yang kaya-kaya raya orangnya, alah, narawate tu ipik tu bakaknya anji. Untuk punya ke bangai, katanya ke orang bangai, tu bangai. Yang anak bangai ke mantap dah tak lima mantang. Mantang dikatanya tapi ke bangai orang, lebih bangai orang daripada lima. Aku fikir lima cara. Padahal lima pilih lebih bangai darinya. Maka hitan. Itu dah jalan ke rawat. Mentang kita puji tu orang pun mentang enggak ada bilang tu baru. Ya. Ini lagak sangat kan ibu lang gaca. Kalau agak yumai kan. Apalagi bak supermarket yang sifatnya itu adalah agak sikit mewah. Kalau enan 7 menurut tu pendapat. Nah, pendapat yang utama hanya dalam batas yang sangat sedikit untuk bisa diminum. Ada yang mengatakan itu 3 hari. Ada yang mengatakan itu 7 hari. Lihatnya, setelah itu, summa ba'dahu illam tujan illahiyya. Kemudian setelah itu, jika tidak didapati akannya orang yang menyusui, kecuali dia, atau didapatkan akan ajnabiyah. Orang inong lain yang nak susu dan tengah nak ia susu dan saatnya bisa menyusui. Ini saya wajiblah untuk ia menyusuinya atau orang lain yang menyusuinya alaman wujidat pat mentong yang tertemu walaha talbul ujrah, boleh bagi orang yang menyusui itu minta ongkos. Bakso lah ke ongkos kon bak mak je. Mimman talzimuhu mu'natuhu, dari orang yang wajib terhadapnya oleh membayar biayanya si anak kecil. Jelas lah hilang Yang keban. Baik rencana abang lahir lah ke ongkos je. Setelah libat itu, libat hanya pun wajib bak mamak untuk beri ke anak. Lehnya kita nyong kata tak gerih-gerih dengan lakau tu. Ni lah ke ongkos, dia 7 orang. Ni dia 7 orang. Oh. Hana orang lain dah minta. Dah minta orang lain hana mencuba. Ataupun menyahana orang lain kakak. Yang putus ke dah. Yang jut lah ke ongkos. Kan mesti lah ke ongkos, jut lah ke ongkos. Pat lah ke ongkos. Ada orang yang wajib gebir biaya menyusui. Sama dengan biaya nafkah. So, adalah lakon. Ya, maksudnya jut bak orang lain. Menyahinu hana ke pegah.
untuk alternatif nabati. Bahkan itu daripada ada keuntungan tinan. Yang pertama menyerta pakai urang-urang yang memang genyan kehidupan ekonomi sangat lemah. Oban tak pegat menyusui kegenyan dia katanya anak urang napeng. Tak bayar bulanan. Kan kaja ke lapangan kerja di urang kasinyan bacuk inan. Ya. Dalam tubuh jet untuk gecok ungkoh. Gebi ke anak katanya. Dia urang inang katanya. Dia urang katanya pula ke ungkoh lah. Igatnya pitu giat minta ungkoh palain mentabanya geplung. Apa laki lewat lako. Tengok lain giat minta tu. Jadi, ganyan kerja ke bantu lako. Menyo udonyo duk nan ta bantu lako dalam tamita kerja, dalam ta bersuara untuk ngana ekonomi. Karena mungkin bahatannya tak beban. Mungkau apa je anak laki. Mungkau tu apa je anak laki. Mungkau tu bukan anak laki. Anak laki. Bahkan dia minta orang lain. Tamah ke udonyo. Masa banyak yang laki macam tu anak. Cuma karena yang kesibukan dengan tugas yang lain yang berat. Minta orang lain. Orang lain jet laki ongkos. Bak orang yang tanggungjawab biaya untuk anaknya. Sama siapa. Paduk. Tak menurut pasaran. Mainuh anak lihat pasaran. Pegang pasaran ke orang. Ya, orang je nak pasaran. Ya, hingga kita lihat. Setelah Fatimah hanya libat yang menyusui kepada Rasul kita Muhammad. Habis itu disusui oleh Suwaibah Islamiyah. Seorang budak. Dalam pandangan orang Arabnya rendahkan. Budak Abu Lahab. Tapi budak watega susui Muhammad oleh Suwaibahnya. Yang kamadika sahaja. Karena senang tak Abu Lahab. Kalahir cucu agam. Ya, anak si Abdullah. Abdullah kalau menang awal. Ya. Bak di Fatimah. Tenang tatat. Anak itu pujuk lain. Anak itu perat. Karena cukup tenang dia Abu Lahab. Dia pemerdekalah. Suhaibah al-Islamiyah itu. Budak tu. Karena dia bitir baganya. Kalahir cukup lagak daripada cucodrona anak Abdullah dari Aminah. Khawatir tak padanya. Ayah dia nalik kawal. Tidak urina tengah mengandung. Yang kerja sahih riwayat. Asal malam telanyan Abu Lahab kurang ada becut. Karena syafaat ke pemerdeka Islamiyah karena gembira agaknya lahir Nabi Muhammad. Ya, ada malam Senin agaknya tak kurang becut ke dampot di malaikat dalam kubur. Walaupun agaknya kafir kurang becut meri naknya. Cuma lain pandai kurang cuma lain agaknya jemegi Islam ngetem musuh tema tu. Ya. Atau batingkat yang pegat mon yang getup yang undang perado ke takik ayat pegai Muhammad je pegai dia sama nak tok je nyum kalak tak tak pegai mon lekuh di rumah gengi ngau duk bintik yang kapah tak berut kagetup mon gua baru gua jak baga-baga tak berat takik ke boleh tak ke dah ni jinu ni jak mama jak nabi ko tajam ke jak tok genang cukai malaikat Muhammad baik ledeh wa taat anjak lewat. Kadang-kadang nak lemai tetu dengan monyet, cukai malaikat giwau. Kan ada kelewat, kan nam temurut lamon. Bengeh Abu Lahab. Gelumpat dari rumah, getiup Nabi Muhammad. Kadang ilai, kajak betul ilai kena. Hana tingat mon kali ke kublung berut doang. Ha. Berut doang bagi Nabi. Mana ada kejap bagi balik pun. Nah, yang kerja dikatanya, baik ambil titak kancana peluk gop lambang berut, takut rot. Dia tempat yang tengah pun. Dia tengah musim pulau urang lama berhut tu. Memang kau. Takut mu bloh draw lama berhut. Udip biasa-biasa saja sebagai rakyat biasa betul. Baik tak ambisi. Aduh fikir kerja tanya kan. Karena menu kucang, menu kutop. Untuk habis tapu tak mencang, tapu tak mencang. Ka, jut lah kau ongkos. Mimman talzimuhu mu'natuhu. Wa in wajadna lam tajbir ummu huliyatan kanan au fi nikahi abihi. Ya. Ya.
Dan jika kita mendapati mamaknya dan orang ataupun orang laki orang perempuan lain yang bukan daripada hubungan kerabat yang ajnabiah. Ya. Nyan bila kita nyuna terdapati atanya, ya, dan tertema nyan hana boleh untuk geganta oleh mak yang khali apapun tidak ada khali yang sunyi daripada orang yang mendampinginya. Atau ada ia dalam nikah bapaknya. Nyan hana jid geganta untuk menyusui oleh seorang ibu yang ia sudah tersendiri ada ia. Artinya hana legatnya sebagai nalakau. Atau naigatnya dalam nikah bapaknya. Bapaknya si anak itu. Ya. Hana busi gantu agaknya biar kata temengnya. Tapi menyohan ada temeng. Fa'in gharibat fi irda'ihi falaysa li abihi man'uha. Ya. Maka jika tidak ada daripada orang ajnabi atau ibunya yang tim untuk tidak diganti dengan biaya dalam menyusuinya, maka tidak boleh bagi si bapa si anak itu menegahnya si ibu dan si ajnabiah. Kecuali boleh menegah ibunya dari menyusui in talabat fauqa ujrati mislin. Bila perumah ganyan si ibu drawajik jilake engkau di atas nilai pasaran. Iga di bulan di motor ribe. Ilong kudem tu anak draw ikan 5 aja. Kalau jauh. Tapi bayar 1 juta di bulan. Iga motor ribe kai tim. Mio gelake di atas pasaran laganya hana hanjet jok ke mak yo jok ba urang lain yang tim dengan harga pasaran. Hana temunya minta 5 mentong. Artinya dia tu 5. Jadi nyan bak tugah sama meno segede tidak urina kacri biaya tujuan kan adalah kau anak manya tengok lahirnya kerana iji pahana jalan lain untuk kerah dan untuk krut lebih bantahan suaminya laki kanan betul betul dan dia anak lonyo kibau tutu lain nyok betul tapi engkau tutu sekian di luar pasaran itu boleh tidak boleh berikan dia ambil anak itu bawa kepada orang lain tu yang ambil suaminya yang pon bayar kepada nilai pasaran. Tapi bila getim lagi nilai pasaran, maka boleh untuk dia. Tapi bila gelakih dia ada daripada ongkos yang menurut bagaimana yang berlaku pada saat itu, boleh. Dan wajib ada bapa si anak itu membayar ongkos misil bagi mama ya liirda'i walidiha karena menyusui anaknya sekira-kira tidak mau dia untuk tabarok. Tak kira rumah ke hang getim genyan untuk kasih sayang sebagai pengabdian dan sebagai itu adalah sebuah pemberian kebaikan kepada anak getim. Kibancin menyahana kebaya engkau hang getim babu tetet lidah-lidah ikli inan hang bi genyan. Nyan kiban ada bapa wajib bayar ujrah Mesir. Ya. Kalau si Daurina hang getim bi tutu dengan jalan sukarela. Kah. Dengan menurut saya sama seperti orang yang tidak mau rida dengan memberikan kasih sayang dengan apa yang ia si perempuan itu rida dengannya. Nyanban menyangkut menyusui hukum menyusui nafkah menyusui bagi si anak. Nah, kemudian nyo baru tetemung bak hadanah yang selalu saya sampaikan tidak ada alasan hubungan antara suami dengan isteri itu dengan masalah sayang ke anumir. Alah, ilon dah menaji hanagala aku le itu mah kuat sayang ke anumir. Yang salah dalam agama.
anak dengan ya, anak dengan mak itu tak pernah bisa berpisah dalam hukum Islam. Lako dengan bino bisa saja terjadi perpisahan. Bisa ada jalan ditempuh agar mereka pisah. Artinya cerai atau parak atau pasah. Bagaimana dengan anak? Anak tidak ada hubungan. Kalau tidak ada kecocokan dengan latar belakang apa saja yang sudah kita pelajari di belakang menyangkut dengan bab talak, maka silakan. Hukum perceraian ada berapa? Ada 2. Ada yang hukum wajib. Ada yang hukum sunat. Ada yang hukum haram. Ada yang hukum makruh. Tanya kau yang makruh mentang cakap yang wajib. Sidra laka gagemelian dengan perumah tunggu 40 hari tidak mau wajib untuk diceraikan. Kalau dia tidak mau bayar kafarat di an. Raurina akai tat bro, cukup berat takai uliat dapat timang sunat untuk menceraikan. Raurina hana salah satu taat makruh untuk diceraikan. Itu yang makruh. Yang abghadullahu halal at-talaq hinan itu. Ya, kan bermandu. Ya, kan bermandu. Anak tidak ada jalan untuk kita tutup jalan bahawa anak itu, maka dosa yang paling raya andai kata terjadi perceraian dalam masyarakat adalah bila salah seorang di antara ayah atau ibu menutupkan pintu syurga kepada si anak. Menutup ridha Allah pada si anaknya. Artinya, persaingan dan ketidakpuasan antara ayah dan ibunya akhirnya berakhir dengan perceraian, maka itu ditumpahkan ketidakridaan, ketidakpuasannya, keburukan daripada anak-anaknya ataupun daripada apa yang telah terjadi suami isteri itu kepada anaknya. Saling mencari pengaruh. Kan geanjurkan geputuriah. Bahkan gepesuna, geprovokasi, getanam kebencian supaya kanai getnyan bengeh kelakau kacrek, anak nyan pi bengeh kelakau. Nyan dosa yang paling raya. Karena iji hidih kon bak mak mentong, bak ayah pi iji pintu syurga hidih bak ayah. Ridha Allah na bak ayah iji dan bak mak. Makanya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kalau memang sudah terjadi perceraian, maka anaknya harus untuk dijembing dan dibimbing, diarahkan agar mereka tidak memutuskan hubungan baik dengan dia sebagai mama maupun dengan ayahnya yang sudah bukan lagi sebagai suami mamanya. Pegang mana? Nyan ayahkah? Karena kah lahir dalam akad nikah lun ngan ngan saat sah jinu lun kapisah. Lun hanjir le totong kanyan. Hanjir le kujak ngan kah ku ajib. Ya pajo rujak sama-sama bak rujak ni bong. Ni le lun. Karena lun keganyan hana le ikatan nikah. Tapi ikah kaja. Kah wajib kaja. Nyu orang raya, tua gede le. Baik ada kena. Nyokan karena bengai kita nyotok dendam ke kana dan tabi wawa. Nyo kau ke dia baik wali kena balu. Yang kan cukup ora katalah anak tu untuk tutup pintu syurga. Ya. Mana? Ayo tak dosa. Ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan masalah hadanah, nyo adalah bisa saat masih kita dalam keluarga. Makna hadanah tarbiyah, makna tarbiyah pendidikan untuk mendidik. Jadi terhadap anak yang Allah berikan sebagai amanah dalam sebuah keluarga dalam akad nikah yang sah.
Maka berkaitan dengan hadanah ini, apakah masih suami isteri? Tidak ada lagi suami isteri. Sudah berpisah. Hadanah telah berlaku kepada anak-anaknya. Maka nanti kalau kita ingin untuk siapa pengasuh, itu ada kriteria dalam Islam. Nanti akan kita lihat. Misalnya, dah cerai, anak masih kecil, belum lewat masa pendidikan. Anak ini boleh enggak diambil oleh ayah? Boleh enggak diambil oleh ibu pada usia sebelum 7 tahun? Ada masa-masanya. Pada masa menyusui macam-macam. Itu ada aturan dalam Islam. Hanjit tamai emosi nafsu getanyo semata-mata. Setelah 7 tahun juga seperti itu. Misalnya di antaranya nanti akan kita dapatkan sita anak menyegetanya kamu pisah ngalako. Mak dia anaknya jet gatnya sebagai pengasuh bagi anak selama dia belum kahwin dengan laki-laki lain. Orangnya kena kahwin dengan agama lain gatnya gugur hak untuk mendidik anak itu. Ya. Yang menang hana raja nama kahwin peraya anak janju. Ya. Kalau gugur dari dia kepada siapa berpindah? Nanti akan kita lihat. Ya. Apakah pada suami? Suami bukan pendidik dan bukan pengasuh. Maka tidak ada kewajiban. Tapi tetap jalur urinong yang tetap. Jalur urinong. Sebagai pengasuh di bawah usia 7 ke bawah. Anjir kepada kamu agam yang tingkuk-tingkuk anak mek yang umur 7 tahun hang kumai ke tanya bedah jak ukan tu gula mana. Olehnya ke tanya yang minta kayak kemawi me anak takut jikap dirimu anak-anak dah benar. Sahabat dia tanya orang agam ke word yang minta rezeki. Makanya tetap jalur nanti akan pada perempuan, tidak kepada laki-laki. Kapan punya hak bersama? Usia 7 tahun. Dia kamu mayas. Begitu memayas, bedu anaknya. 0 sampai 7 kai turi toh yah toh mak. 7 tahun kai tupu mak ngayah aja dapat le kalau kang mencari. Orangnya pedu anaknya. Nak, ya nyukah karya. Aja kata baca kerja, jumpu kerja, kedumpu kaja. Ikah orangnya pusajan ayah atau sajan mak. Kamu yang ngamak anak tepat le no. Di mama na ayah lain, di ayah pina mama lain. Ini ikah sajan tu, pu sajan mama, pu sajan ayah. Dia hakim tunggal. Hak dia menentukan ke mana saja dia mau. Dan balik dalam. Jadi tidak boleh. Anak lo kuno acak begini itu tidak. Rasa tanggungjawab mereka sebagai amanah itu sampai dengan mumayyid. Kenapa mengapa? Saat dari mumayyid sampai dia balik itu besar sekali tanggungjawab dalam rangka pembinaan tauhid, ibadah segala macam itu dari mumayyid kepada balik itu adalah saat-saat tidak boleh buang badan. Dengan demikian kalau sama ayah mutlak ayahnya bertanggungjawab. Pendidikan dia, pengasuhan dia, lingkungannya harus sehat. Kepada isteri juga demikian. Kalau sama mamaknya, tanggungjawab. Sebab resiko usia mumayyid sampai balik itu resiko yang paling rentang untuk mudah terkontaminasi pemikirannya dengan lingkungan, dengan kawan, dan dengan sangat menentukan bagaimana membentuk mereka saat-saat puncak menjelang untuk pelepasan tanggungjawab sebagai anak yang sudah balik nanti. Ya, Islam itu kesalahan dilihat. Dan ban, ibu-ibu dan bapak-bapak, insyaAllah sekarang waktu Isya sudah masuk. Untuk malam ini kita padai dulu di situ. Berkaitan dengan bab hadanah, dengan pengasuhan, nanti akan kita lihat pada pertemuan yang akan datang. Sementara malam ini kita cukupkan berkaitan dengan bagaimana tertib berkaitan dengan tanggungjawab nafkah baik kepada asal maupun kepada furu'. Demikian lebih kurang luntuan laki maaf. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.